Debat kedua Pilkada DKI Jakarta sudah selesai. Publik Jakarta sudah bisa menimbang dan menilai sendiri pasangan calon mana yang akan mereka percayakan memimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Berbagai program kerja, visi misi, dan langkah sistematis yang akan ditempuh untuk mengaplikasikan visi dan misi tersebut sudah dijelaskan panjang lebar pasangan Agus Silvi, Ahok Jarot, Anies Sandi saat debat kedua. Menarik untuk disimak jika ditanya kedua istri calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Anissa Pohan istri Agus Yudhoyono dan Veronica Tan istri dari Ahok. Seberapa paham mereka soal apa yang akan dikerjakan suaminya jika terpilih jadi gubernur DKI Jakarta? Sebuah video wawancara terpisah terhadap keduanya yang diposting akun YouTube relawan NKRI, yang mengutip wawancara eksklusif Metro TV terhadap Anissa dan Veronica, menunjukkan perbedaan gaya menjawab dan pemikiran mereka. Berikut kutipan wawancara keduanya. Anissa Pohan: pengalaman yang dimiliki Mas Agus selama 16 tahun di bidang militer itu kiprahnya cemerlang. Nah ini, tapi reformasi birokrasi ini masih dipertanyakan. Kalau Mbak Anissa sendiri melihat persiapannya seperti apa? Saya belum bisa menjawab soal itu karena saya sendiri tidak menguasai isu tersebut. Mungkin bisa tanya langsung ke yang bersangkutan dan mungkin bisa langsung dilihat di debat besok, Jumat kemarin. Saya yakin suami saya sudah sangat baik performansnya. Jadi saya percayakan saja dengan apa adanya Mas Agus. Tidak perlu dibuat-buat apa adanya Mas Agus. Cara berkomunikasinya seperti itu karena Mas Agus hadir di sini untuk membuktikan dirinya sendiri, bukan untuk menjadi orang lain yang dibuat-buat oleh seseorang. Jadi saya sendiri lebih banyak percaya bahwa Mas Agus sudah memiliki skill komunikasi yang baik. Veronica Tan: baik. Terakhir Bu Vero, kalau nanti Pak Ahok kembali terpilih sebagai gubernur, apa rencana Bu Vero ke depannya? Kita memang masih banyak program yang harus dilakukan. Seperti yang kita katakan, kita ini bukan membangun bangunan, tapi kita membangun manusia. Bangun manusia itu gak bisa bilang kita itu hanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun kita bisa membangun, karena itu pola pikirkan mindset kayak anak kita saja kita harus katakan berulang-ulang. Tapi kenapa kita mau mengatakan dan mengajarinya berulang-ulang? Karena kita sayang. Nah rasa sayang ini kita pindahkan kepada warga Jakarta. Nah sehingga yang kita ajarkan, kita pengen mereka seperti program Bapak, membuat otak penuh, perut penuh, dan kantong juga. Nah dasarnya apa? Pada saat kita memberikan mereka kantong penuh dengan memberikan mereka keterampilan pekerjaan dan melatih mereka, karakter itu akan masuk. Kita bisa melatih karakter building mereka, etos kerja. Bagaimana kalau kita memberikan yang baik? Kalian juga harus membalas komitmen yang baik. Kita memberikan pengajaran yang cuma-cuma tapi tiu dibayar orang, bukan gratis. Jadi ini yang kita ajarkan kepada mereka. Nah dari keterampilan yang kita berikan, nanti ibu-ibu bisa punya usaha sendiri, usaha stabil, punya uang dengan membina. Ini kita gak bisa. Kita juga gak berbicara satu masa gini, kita berbicaranya panjang rusun begitu banyak. Bapak pindahin orang, apa yang harus kita lakukan di dalam? Mereka tinggal di sana, tinggal kita bina-binanya apa? Bina mereka keahlian dan bina karakter building baru masuk. Ini tidak bisa dibilang 1 hari, 1 tahun, itu harus lama. Program 5 tahun ke depan ya. Kita mau membuat ini menjadi satu sistem program yang dilakukan sustain, dari melatih sampai mereka bisa jadi jual barangnya. Kita bantu marketnya sampai mereka bisa mandiri. Nah itu program panjang bangsa, dimulai dari ibu dan anak. Jika keluarga baik, bangsa juga akan baik. Banyak yang kritik Ahok lebih banyak membangun benda mati. Ibu kalau menjawabnya gimana? Justru itu. Kalau kita bicara bangun manusia, kita gak kasih tempat, gak bangun struktur, ya bagaimana kita bisa punya wadah untuk membina? Jadi bagaimana menurut Anda?